Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama kami di Ngode Ngobrol bareng Dewan ABI TV. Kali ini saya Risa Ismaya akan membersamai Anda. Sampai nanti kita akan tanya-tanya juga siapa sih yang hadir pada kesempatan kali ini. Tentu saja kalau ngobrol bareng Dewan berarti saya bersama dengan beliau-beliau yang luar biasa yang hadir atau duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan Ibu cantik saya. Saya sebenarnya punya kesempatan bertemu dengan beliau beberapa kali ya. Tapi ternyata ya memang belum jodohnya ketemu waktu itu. Nah hari ini kebetulan ada janji ketemu dan kita berdua akhirnya bertemu setelah sekian lama hanya dalam angan-angan. Waduh seperti itu ya. Nah kali ini sebenarnya tema yang saya bawa luar biasa. Tapi saya pengen berbincang dulu bersama beliau. Tema hari ini terkait dengan Koperasi Merah Putih, di mana mendorong distribusi produk lokal melalui Koperasi Merah Putih yang ada sekarang ini. Saya bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi B Dapil 8 kediri dari fraksi Partai Gerindra. Ada Ibu Raitu Nafiflaha. Saya mau panggilnya Bu Nafif aja kayak teman-teman yang lain gitu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Saya tuh hanya diceritani loh Bu sama teman-teman. Ayo ketemu sama Bu Nafif yuk ngobrol enak di sana gitu ya. Nah pas ada jadwal ketemu ternyata qadarullahnya kemarin itu belum bisa ketemu, ada satu hal begitu. Oh, iya. Akhirnya nggak ketemu sama Ibu ya, pengennya ngobrol. Sampai Baru sekarang baru ketemu. Berarti sudah setengah tahun loh Bu itu. Iya betul. 6 bulan ya menunggu ketemu Bu Nafif. Hari ini bisa ketemu dengan Ibu. Alhamdulillah. Saya tuh penasaran Bu, soalnya berseliweran gitu ya informasi di medsos, di beberapa berita. Ini beliau ini luar biasa ya, selain mungkin aktif sebagai seorang anggota dewan. Nah kita pengen tanya-tanya nih Bu, selain sebagai seorang anggota dewan, selain sebagai ibu rumah tangga, kegiatan lain Bu yang mungkin dilakukan Ibu di rumah? Sebenarnya karena saya punya basic petani, ya. Jadi pastinya kita juga ya pasti kita berkecimpung di dunia pertanian, khususnya di pertebuan. Tebu ya Bu ya? Iya, satu itu. Yang kedua, saya juga aktif di Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya juga salah satu ketua lembaga di PCNO Kabupaten Kediri. Oke. Jadi memang dari dulu kita khidmah di Nahdlatul Ulama. Dan ketika hari ini kita pengen berkhidmah yang lebih luas lagi, dan akhirnya running di DPRD, ini adalah bagian dari khidmah juga saya kira. Oke. Jalur perjuangan juga ada lewat DPRD juga ya Bu ya? Kan untuk kemaslahatan umat juga teman-teman menyampaikan aspirasi. Betul. Bu, kalau bangun tidur itu jenengan kayak saya nggak Bu? Bangun tidur yang dicari HP, kemudian rutinitasnya pagi apa Bu? Bangun tidur Bu? Mbak Risa masih muda, saya sudah tua. Bu jangan gitu Bu. Jadi Bu masih kelihatan energik gitu Bu. Jadi beda pastinya ya, yang dicari bukan HP lagi ya, tapi pastinya sudah nilai spiritual kita harus lebih kita tambah. Kalau kita khidmah kita sudah lebih banyak lagi, maka spiritualitas kita harus terus kita pupuk begitu. Ada dari kecil dulu mungkin ada niatan pengen jadi anggota dewan nggak Bu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kronologinya waduh kayak apa nih kronologi? Awal mula jadi anggota dewan tuh gimana Bu dulu Bu? Ketika kita punya lembaga pendidikan, jadi kakek nenek kita itu kan ada lembaga pendidikan. Pastinya kita dicetak untuk menjadi kader pendidik yang baik begitu. Dan saya pun juga sekolah di IKIP waktu itu, sekarang UM ya. Ketika kita selesai kuliah berubah jadi UM. Nah, kita juga pengennya jadi pendidik. Kebetulan setelah menikah tidak menjadi pendidik, pendidiknya pada pendidik anak-anak. Ibu rumah tangga. Tapi itu pekerjaan yang paling sulit di dunia sebenarnya Bu. Karena kalau jadi ibu rumah tangga multitasking Bu. Oh betul. Iya kan Bu ya. Kalau bapak-bapak kan nggak bisa. Jadi dokter, bisa jadi manajerial, jadi bendahara. Betul. Jadi macam-macam deh. Itu ijazahnya kalau dinuntut ibu rumah tangga itu harus banyak loh Bu itu. Ijazahnya harus ada penghargaan itu ya. Betul. Tapi yang pasti kalau melihat sepak terjangnya beliau, kemudian kegiatan yang beliau laksanakan, itu aslinya akhirnya menginspirasi banyak ibu-ibu yang lain Bu. Walaupun dengan yang tadinya ibu rumah tangga ya, tapi ternyata ketika sudah menjadi seorang anggota dewan, inspiratif sekali, banyak sekali hal-hal yang akhirnya dibantu dengan adanya Bu Nafif di
DPR begitu. Sempat nggak Bu ada yang tanya ke Ibu, Bu aspirasi saya seperti ini, tolong sampaikan. Kalau reses ketemu dengan yang lain itu apa Bu yang sering dikeluhkan? Aduh, Bu? banyak sekali. Apa tuh Bu? Terutama UMKM ya. Iya. Jadi UMKM itu luar biasa. Di Kediri itu banyak UMKM-nya. Beberapa kelompok, dan sempat saya reses di beberapa kelompok UMKM Kabupaten Kediri. Satu itu. Yang kedua juga Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Pule waktu itu. Jadi titik-titik reses itu memang saya ambil bagaimana ini aspirasi mereka yang mayoritas ada di sini, saya harus tahu. Keluhan apa sih yang mereka ingin sampaikan, dan apa yang harus kita lakukan sebagai DPRD pembawa aspirasi masyarakat. Jadi terus kami lakukan. Walaupun kemudian ketika saya di NU banyak yang di bidang pendidikan atau di bidang keagamaan. Karena saya ini komisi B, saya memang mengambil komisi B, basic saya adalah petani, saya ingin menjadikan sebagai bahwa pertanian ini adalah luar biasa dan bisa menjadikan semua orang ini survive di bidang pertanian. Tidak melihat nyun sewu dalam tanda petik, sekarang banyak anak muda yang kurang sense terhadap pertanian. Akhirnya ini harus mulailah. Kayaknya kalau pertanian itu jadul banget, pekerjaannya orang tua. Kotor lah begitu. Padahal sekarang ini kalau kita lihat tuh di negara-negara modern ya, pekerjaan seorang petani itu sangat dihargai luar biasa loh Bu ya. Betul nggak sih Bu? Sekarang lebih banyak di negara-negara maju ingin kembali ke desa untuk membangun ketahanan pangan yang baik dari peternakan, pertanian, kemudian juga hal-hal lain, hortikultura juga yang masuk juga pertanian, ini mereka bangun. Nah ini kapan kita di Indonesia? Makanya melalui Koperasi Desa Merah Putih harapan kita adalah membawa dampak yang positif buat generasi muda kita. Bu, kalau pertama kali orang atau mungkin seseorang gitu yang menginspirasi penjenengan menjadi seorang wakil rakyat itu sinten Bu? Jadi kita biar tahu nih Bu Nafif ini kalau bahasa Jawanya apa nggih Bu? Renteknya untuk jadi seorang anggota DPR itu sinten Bu? Atau siapa Bu? Orang tua? Tidak sama sekali. Suami? Tidak sama sekali. Siapa tuh Bu kira-kira Bu? Justru kalau suami kita punya kita ini petani, maka harus kita kembangkan seluas-luasnya untuk pertanian ini dan bermaslahat bagi banyak orang. Justru begitu. Kemudian dari orang tua pun juga perangkat desa, jadi tidak punya sense terhadap di kedewanan ya. Nah, ketika kita khidmah di Nahdlatul Ulama ini yang membentuk kita. Betul. Jadi memang di NU itu ketika ada sesuatu hal, manakala ada minimal punya dewan lah bahasanya begitu ya. Wakil rakyat yang bisa membantu atau kemudian menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama itu saya kira lebih manfaat. Itu saja. Itu ya. Yang mendorong itu ya Bu ya. Iya. Jadi awal-awal tidak ada. Tapi bahkan baru mungkin. Di Nahdlatul Ulama itu mungkin digembleng juga terkait dengan bagaimana bisa berpublic speaker di hadapan orang banyak gitu ya Bu. Jadi rotok kendel gitu ya. Akhirnya di dewan itu ketemu dengan kan pasti banyak Bu untuk yang ketika sudah jadi orang wakil rakyat pasti bertemu dengan banyak orang. Karena sudah kulino bahasanya di organisasi akhirnya bertemu dengan banyak orang di Indrapura pun hal biasa. Hal biasa lah, sudah sering bertemu berhadapan dengan orang banyak gitu ya Bu ya? Pastinya begitu. Oke, luar biasa. Itu profil beliau sebenarnya saya itu Mary ya kalau bahasa Jawanya ya. Beliau ini dengan berbagai kesibukan tapi masih bisa memberikan manfaat yang begitu luar biasa untuk menjadi seorang anggota dewan. Sebenarnya kalau kita ngomongin nggak ada waktu, nggak ada kesempatan itu tergantung keinginan kita juga kan Bu? Tergantung niat kita. Betul. Tergantung bagaimana kita membagi kualitas waktu kita. Betul. Kalau kemudian kita eman-eman waktu kita buat banyak orang, kadang kan begitu. Yang penting quality time untuk keluarga. Saya pikir itu nyuwun sewu egois. Betul. Jadi kita harus bagi semuanya sama. Untuk kemaslahatan umat sepertiga, untuk keluarga sepertiga, sepertiganya lagi kita membangun spiritualitas kita agar lebih baik lagi. Kalau kita punya kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, ya lakukan gitu ya Bu ya, maksudnya Ibu ya. Dari kalimat tadi yang disampaikan Bu Nafif. Pasti. Ya ilmu kan harus dibagi Bu. Dari yang didapatkan Ibu begitu banyak ilmu. Iya, pastinya begitu. Oke. Jadi jangan kemudian kita larut dalam kenyamanan. Kadang kita larut kan. Oh ya kita sudah nyaman, sudah cukup, sudah kita nggak perlu ngapa-ngapain.
Saya pikir itu justru membelenggu diri kita. Ya. Kapan kita berbuat untuk banyak orang? Ya. Bu, kalau pernah kundur dari Indrapura gitu ya, ke Kediri, itu tempat nongkrong, bukan nongkrong ya, kok Bu Nafif nongkrong ya, Risa itu gimana? Maksudnya makan Bu, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, tempat makan favorit atau makanan favoritnya di Kediri apa Bu? Saya tuh suka empek-empek. Jauh ya? Empek-empek, tapi nggak apa-apa. Di Kediri banyak. Di Kediri banyak soalnya. Kalau di Kediri itu yang paling hype itu yang sering kita tahu tuh selain tahu ya Bu ya, itu pecel tumpang, betul nggak sih Bu? Sangat. Itu sangat ditanya. itu hype ya di sana banyak. Iya. Itu tadi favorit keluarga kalau itu. Betul. Ternyata betul ya. Sekeluarga itu sukanya pecel. Pecel ya. Mau apa aja? Menunya pecel apa? Lovers gitu ya. Ya Allah, saya tuh sampai waleh ya Bu ya. Iya. Bosen anak-anak gitu ya. semuanya sukanya pecel, suami juga. Nggak apa-apa Bu, sehat, irit. Oh iya, siap. Pas ya Bu ya. Kalau kita ibu-ibu kayak gitu Pak, Bu mikirnya pasti irit, kemudian bergizi, kan nggak ada salahnya kan Bu ya. Oke, Bu, kita kembali ke tadi tema yang di awal kita sampaikan terkait dengan Koperasi Merah Putih, di mana Koperasi Merah Putih memang wacananya atau awalnya memang untuk penguatan ekonomi kerakyatan kan Bu ya. Diharapkan nanti masyarakat bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih ya. Sekarang ini memang jadi salah satu program dari presiden kita yang sekarang. Kemudian boleh disampaikan Bu, mengapa sih akhirnya program Koperasi Merah Putih ini dianggap penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan kita, Bu Nafif? Iya, karena ini menjadi program strategisnya Bapak Presiden kita. Otomatis ini menjadi penting, bahkan sangat penting. Dorongan dari pusat untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia, setiap desa, ini adalah bagian strategi yang harus kita laksanakan dan kita sebagai Dewan juga harus mengawalnya. Kenapa penting? Kita pengen tahu seberapa jauh, seberapa besar masyarakat itu antusias terhadap Koperasi Desa Merah Putih, di mana kemanfaatannya adalah untuk mereka sendiri, bukan untuk yang lain. Ini per desa loh ya. Akhirnya kan pemetaan itu akan berlangsung dengan cepat. Oh iya, kemampuan petani desa ini adalah misalkan jagung. Kemampuan petani desa yang satunya adalah mungkin peternakan, mungkin tebu, mungkin padi, kemudian hal-hal yang lain UMKM-nya, akhirnya akan terlihat semuanya. Kalau hari ini kita petakan dengan misalkan desa ini hanya ini, kita salurkan kemana, nanti ke kecamatan ada pelatihan ini, kabupaten ada pelatihan ini. Kalau kita langsung melalui Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, saya kira ini lebih cepat untuk rantai pengembangannya maupun pemberdayaannya itu lebih cepat. Nah, kalau Bu Nafif sendiri melihat dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini, apakah nanti potensi produk lokal Jawa Timur yang ada ini bisa mendukung program dari Koperasi Merah Putih ini? Sangat. Harapan saya besar ini terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Walaupun dalam tanda petik masih ada yang tidak percaya kesuksesannya ini. Betul. Pemerintahan ini masih 1 tahun lebih, Mbak, belum 2 tahun. Tapi memang banyak tuntutan masyarakat yang luar biasa, seperti kita sudah 3 atau 5 tahun begitu ya. Ini masih 1 tahun lebih. Masyarakat gitu Bu biasanya. 1 tahun lebih itu kalau ngomong nasional, maka kita tidak bisa menilai apa nanti. Saklek langsung jadi langsung bagus mungkin gitu sukses, ya. nggak mungkin berhasil. Nah, harapan saya dengan dibangunnya sekarang dan Maret ataupun April sudah target, sudah harus selesai, dan kemudian juga harus ada supply dari pemerintahan pusat, termasuk dalam hal ini adalah yang pertama adalah bagaimana distribusi pupuk. Ini saya senang banget. Kenapa? Jujur, saya reses keluhan masyarakat adalah pupuk tidak sesuai dengan RDKK. Nggak sesuai ekspektasi. Dipotong, Mbak. Dipotong. Kemudian nggak sesuai dengan luas yang di RDKK. Iya. Harapannya padahal petani itu sangat berharap untuk pupuk itu tadi ya Bu. Oh iya, di mana-mana itu yang ketika reses itu pupuk. Banyak dikeluhkan gitu. Iya. Kenapa? Hari ini bagaimana subsidi pupuk? Saya bilang KDMP nanti akan menjawab ini. Karena semua distribusi pupuk melalui KDMP. Nah, itu yang pertama. Jadi jelas Bu ya. Jelas, konkret. Yang kedua UMKM. UMKM nanti dipetakan. Sampai apa kompetensi masyarakat yang ada di desa tersebut. Apa bentuk UMKM-nya? Itu yang kedua. Yang ketiga jasa misalkan. Ada LPG, ada retail,
termasuk kebutuhan sembako harus disiapkan di Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Simpan pinjam ini tidak menjadi apa ya, mungkin poin terakhir ya, karena kita tahu, kita dalami bahwa banyak koperasi terkait simpan pinjam tidak survive. Dari mungkin 100%, mungkin yang survive hanya 30%. Yeah. Maka ini menjadi tanda petik, maka simpan pinjam ini benar-benar yang membutuhkan bantuan modal dan bunganya kecil, biar benar-benar bisa membantu masyarakat. Okay. Nah ini yang saya bilang bahwa potensi ini harus kita kembangkan dan masyarakat ini tidak mentah-mentah melihat apa bisa Koperasi Desa Merah Putih menebak-nebak gitu ya, sudah ada BUMDes. Nah, itu suara loh Mbak, itu banyak aspirasi. Yang menyampaikan itu ke Bu Nafi. Banyak sekali, karena kami jujur bahwa setengah apatis gitu ya Bu ya, iya, masyarakat. Betul. Makanya saya kemarin itu reses beberapa titik di Koperasi Desa Merah Putih, sengaja itu. Kayak sidak gitu ya, mendatangi koperasi. Iya betul, karena apa? Mereka masih bingung mau melakukan apa. Betul. Nah, ini juga menjadi penting kita ternyata SDM ini harus kita genjot. Ketergesaan membentuk pengurus yang tidak kita barengi dengan skill yang memadai, maka juga akan menjadikan KDMP nanti juga berjalannya akan terseok-seok. Betul. Nah, jadi fungsinya KDMP itu sebenarnya itu ya Bu ya. Kemudian kalau tadi Bu Nafif menyampaikan terkait sulitnya pupuk yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau terkait dengan produk Bu, biasanya kalau masyarakat lokal itu kan kesulitannya dalam memasarkan produk kan Bu. Apakah dengan adanya Koperasi Merah Putih itu nantinya bisa jadi wadah gitu loh Bu untuk apa ya istilahnya display, bisa mendisplay barang gitu di situ. Seperti itu. Harus begitu. Tenaga yang mahir dalam membuat apa itu jasa-jasa atau kemudian produk UMKM ini harus kita siapkan di Koperasi Desa Merah Putih. Display rantai pasoknya, kemudian apa itu bagaimana kita meluaskan jaringan untuk konsumennya itu harus dilakukan. Iya, itu sebenarnya salah satu problem sih Bu kalau selama ini kalau bikin produk sih masyarakat tuh pinter-pinter Bu sekarang Bu, kreativitasnya luar biasa, mulai dari bentuk makanan sampai ekraf ya Bu ya, sampai bentuk seperti itu bagus. Cuman dalam segi pemasaran saja belum ada wadah yang begitu intens untuk membantu memasarkan produknya begitu. Selama ini hanya sebatas mungkin dibantu oleh pihak ketiga atau beberapa, tapi kurang maksimal. Apakah mungkin dengan hadirnya Koperasi Merah Putih itu jadi satu wadah juga nantinya, maksud saya seperti itu Bu? Harapan besar kami iya. Jadi mewadahi masyarakat yang memang belum bisa meluaskan UMKM-nya. Tidak hanya sekedar display Mbak. Saya kira tidak hanya sekedar display, tapi membantu promosi, kemudian menyebarluaskannya, ini juga penting. Saling kerjasama antar Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini juga nanti sangat penting. Pastinya nantinya mereka akan take and give masing-masing. Betul. Simbiosis mutualismenya dapat itu nanti. Saling menguntungkan gitu ya. Kamu punya apa? Langsung saling connect itu nanti. Saya sudah bisa membayangkan Bu kalau tadi disampaikan Bu Nafif ya. Oh iya ya, nanti kalau ada saling ketergantungan antara dua itu pasti akan jalan gitu ya. Iya, tapi tinggal jangan apatis saja sekarang, diusahakan dulu aja Ibu ya. Sudah ada BUMDes itu, mereka apatisnya di situ Mbak. Jadi ada pertimbangan lain. Sudah ada BUMDes, kenapa harus ada Koperasi Merah Putih? Saya bilang BUMDes ini milik desa. Koperasi Merah Putih adalah milik seluruh warga masyarakat yang ada di desa tersebut atau di kelurahan tersebut. Beda, jelas beda. Pendiriannya beda, manfaatnya juga lebih luas lagi untuk seluruh masyarakat. Tapi selama ini waktu reses, waktu jalan tuh pasti itu aja yang ditanyakan ya Bu ya. Mosi tidak percaya atau apatis itu masih banyak. Berarti perlu nanti sering untuk memberikan, meyakinkan ya Bu. Saya makanya sering, ayo mana Koperasi Desa Merah Putihnya, siapa? Kita nggak ngapa-ngapain Ibu, waduh. Selain nanti untuk bantu mendistribusikan produk Bu, mungkin ada manfaat lain yang bisa didapatkan dari Koperasi Merah Putih atau iya betul, Koperasi Merah Putih. Apa Bu kira-kira selain distribusi barang tadi lah Bu, mungkin ada manfaat lain? Sangat Mbak. Jadi kerjasama dengan SPPG yang ada di desa tersebut. Oh bisa juga SPPG. Keren ya ternyata ya. Berhubungan. Betul. SPPG itu kebutuhannya banyak. Dari mulai ayam, telur, bahan makanan, kemudian beras, kemudian buah-buahan. Terus kuenya itu harus dari masyarakat setempat.
Jadi masyarakat membuat produk untuk ditaruh di Koperasi Merah Putih, itu nanti dimanfaatkan oleh SPPG. Betul. Jadi rantainya gitu ya Bu ya. Oke, jadi itu nanti berarti harus ada koordinasi antara Koperasi Merah Putih, kemudian perangkat desanya sebagai penghubung menjembatani komunikasi begitu ya. Dan dengan itu, SPPG. Betul. Jadi itu penting. Bagaimana bekerja sama dengan SPPG. SPPG mengambil dari produknya KDMP. Roti kering itu yang mudah dilakukan itu adalah roti kering. Ambil dari KDMP. Di mana itu dari masyarakat desa setempat. Jadi minimal tetangga desa yang nggak jauh dari sekitar itu. Jadi nanti perputaran ekonomi akan terus dalam masyarakat itu jadi merata begitu ya. Jadi sebenarnya fungsi dari adanya Koperasi Merah Putih itu semakin membuat masyarakat itu bisa mengembangkan produk, kemudian perputaran ekonomi tetap ada, tidak sampai keluar kemana-mana gitu ya Bu ya. Jadi yang disejahterakan juga rakyat di seputar dari Koperasi Merah Putih itu sendiri. Tentunya kalau ada kekurangan dan lain sebagainya, namanya juga masih di awal ya Bu ya. Nanti harus ada koordinasi lebih lanjut begitu ya Bu. Mungkin itu jadi salah satu tantangan akhirnya nanti Bu. Tantangan utama dari Koperasi Merah Putih kalau menurut Bu Nafif apa nih Bu? Yang kedua adalah jangan mematikan retail yang di sekitarnya. Toko-toko kelontong milik masyarakat jangan sampai mati. Justru harus digandeng oleh KDMP. Wajib digandeng. Harus dipetakan. Terutama sembako. KDMP harus mampu mensuplai para toko-toko yang ada di sekitar di desa tersebut. Jadi ini penting. Kalau tidak demikian, maka ini akan mati, Mbak. Betul. Toko-toko ini mati nanti. Nah ini harus difikirkan mulai dari sinergi ya berarti. Harus ada sinergi. Ada komunikasi lah biar tidak terjadi gesekan. Yang kita takutkan itu ada terjadi gesekan Bu dalam masyarakat. Misalkan jual dengan KMP jual produknya yang sama gitu kan. Kan bisa jadi Bu. Jadi harus ada komunikasi dengan warga sekitar yang punya toko kelontong misalkan. Jangan sampai KDMP ini menjadi oposisinya toko-toko tersebut. Betul. Jadi nggak dimusuhi gitu loh Bu maksudnya nantinya. Artinya harganya ini misalkan KDMP lebih murah, toko-tokonya ini di atasnya. Nah ini kan mematikan pasti marah sama KDMP. Harus dirangkul. Komunikasi. Berasnya ambil dari KDMP, minyak dari KDMP, apalagi yang bisa dijalankan, disinergikan. Saya pikir itu nanti akan lebih bagus lagi. Nanti kita lihat sambil berjalan ya Bu ya. Nanti seperti apa KDMP-nya nanti ya. Kan setiap wilayah juga beda, kultur masyarakatnya beda, kemudian tipikal masyarakatnya juga beda. Di sini misalkan di Kediri dengan di Blitar atau di Kediri dengan di Madura itu sudah beda kultur masyarakatnya. Kemudian di Kediri sama di Surabaya juga sudah beda, begitu kan. Jadi nanti masyarakatnya seperti apa, begitu kan kita belum tahu juga. Tapi semoga dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Nafif, masyarakat sadar ya, belum dicoba. Jangan bilang tidak bisa, ini gitu ya. Masih dalam kondisi kawah condrodimu. Jadi ayo bereksperimen bagaimana yang terbaik. Kalau peran pemerintah sendiri gimana Bu? Koperasi Merah Putih. Hari ini sangat-sangat luar biasa ya, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Pemerintahnya loh Bu ya. Itu yang namanya pelatihan, memperkuat basic personality-nya dari pengurus-pengurus KDMP itu sudah dilakukan. Mitranya dari DPRD di Komisinya B Ibu ini berarti Dinas Koperasi. Mitranya pasti itu. Dinas Perdagangan iya nggak sih Bu? Koperasi aja. Kalau sekarang masih Dinas Koperasi karena kita ingin menggenjot bagaimana KDMP ini segera SDM-nya terbangun dengan baik. Pelatihan-pelatihan sudah dilakukan, tapi kurang banyak. Nah, makanya ini saya ada beberapa untuk mengambil pelatihan-pelatihan manajemen perkoperasian. Untuk membantu teman-teman biar maksimal gitu ya. KDMP pengurus-pengurusnya untuk ikut dalam pelatihan gitu ya. ini. Iya, betul. Biar lebih paham. Ini kalau dari pemerintahan kabupaten kota saya lihat juga sudah, mereka juga sudah mengadakan pelatihan-pelatihan. Tinggal ini nanti kalau kemudian sudah launching, ayo manajerialnya terutama untuk Koperasi Merah Putih pengurusnya. Manajemen harus digenjot maksimal. Saya jujur saja melihat dari produk atau pengurus-pengurus yang sudah terekrut, yang sudah bahkan di ADART-nya dan di SK Kemenhub-nya, itu memang masih banyak pengurus koperasinya secara skill, mohon maaf, belum memenuhi syarat.
Karena hanya mungkin, sebatas bisa-bisaan. Iya, mungkin enggak bukan. Atau enggak mau begitu. aja gitu. Kemarin karena mungkin juga ada target harus selesai. Nah, akhirnya juga siapa yang bersedia, siapa yang rela hatinya. Loh, namanya mengikhlaskan koperasi waktunya kan gitu. Suka rela kan? Ya, betul. Sudah soko gurunya adalah gotong royong, kemudian juga kerelawanan. Nah, kan tidak banyak yang mau. Betul. Yang mau kan hanya sedikit. Betul. Yang mau mengorbankan waktunya untuk membangun atau membantu merintis koperasi Merah Putih. Ada ketakutan juga. Ini ada beberapa yang cerita, ibu kita itu takut masuk koperasi, menjadi pengurus koperasi karena nanti kalau rugi kita yang disuruh nanggung. Ya nggak mungkin lah kayak gitu ya, Bu ya. Aduh, sejauh itu ya kalian ini. Karena ketidaktahuan Bu mungkin. Belum, sudah dicoba dulu. Belum dicoba. Ketika saya berikan alternatif, coba kamu kerjasama dengan salah satu SPPG ini. Ada ini. Saya cerita real ya. KDMP, saya suruh kerjasama dengan salah satu SPPG ini. Suplai susu, gimana? Iya ya Bu ya. Jalan ternyata, kan ya? Ternyata kita setiap dapat apa? Profit ya, keuntungan. Tiap minggu dapat profit. Pasti seperti itu, keuntungan profit itu pasti dapat. Gitu ya. Saya bilang gimana? Apakah apa yang kamu keluhkan, apa yang Anda sampaikan benar? Iya ya Bu, ya memang kita belum mencoba. Betul, kalau belum dicoba ya kayak gitu. Kalau peran dari Komisi B di komisinya Bu Nafif nih, fungsinya pengawasan Bu, gimana di fungsi pengawasannya? Saya apalagi hari ini di Komisi B dari fraksi Gerindra, pastinya kita maksimal untuk pengawasan Desa Merah Putih. Saya selalu update bagaimana perkembangannya sampai di mana, bahkan pembangunannya itu bagaimana sampai di mananya itu saya selalu mencari informasi. Nah, secara kelembagaan pastinya kita awasi betul-betul bagaimana KDMP ini berjalan normal. Awal normal dulu. Selanjutnya adalah mampu menjadi jawaban atas kebutuhan desa tersebut. Luar biasa. Dan kebijakan-kebijakannya harus pro koperasi. Betul. Teman-teman petani itu banyak sekarang yang kayak buah itu banyak ditanam juga di daerah-daerah kita gitu ya Bu ya. Kalau KMP itu bisa memanfaatkan itu, kemudian kerjasama dengan SPPG, saya mikirnya wah luar biasa nanti kolaborasinya dalam satu desa misalkan itu terpenuhi semua dari petani, kemudian koperasi Merah Putihnya, kemudian SPPG-nya, itu sinerginya dapat gitu ya Bu ya. Itu sudah jadi pilot project penting Bu. Mungkin di satu daerah ada sekarang yang sudah seperti itu ya. Kita belum tahu aja nih yang sudah muncul nanti seperti apa gitu ya. Ada beberapa. Ada ya, sudah ya Bu ya. Sudah ada beberapa yang muncul. Saya lihat. Yang kolaborasi seperti itu Bu. Mulai dari koperasinya, dia tahu potensi masyarakatnya, dia mulai memetakan, oh ini potensi toko kelontongnya ini, potensi buahnya ini, potensi petani padinya ini, petani tebunya segini, dia tahu. Luar biasa itu. Iya. Dan dia sudah mampu membiayai karyawannya. Padahal belum ada apa-apa loh ya. Betul. Sudah mampu membiayai karyawannya dan sudah memetakan. Dan dia bilang bahwa hari ini yang bisa dilaksanakan masih gula dan minyak. Disuplai dari Koperasi Desa Merah Putih untuk toko-toko yang ada di desa tersebut. Luar biasa. Keren kan? Keren itu. Ya. Ini bisa menjadi contoh untuk koperasi desa yang lainnya. Koperasi Merah Putih yang lainnya. Saya pengennya ngobrolnya banyak Bu, tapi depending dulu biar nggak bosen Bu Nafif sama saya gitu ya. Kita kan terbatas waktu juga. Kemudian saya pengen ngobrol terkait dengan tema-tema yang lain. Asik kayaknya ngobrol sama Bu Nafif ya nanti untuk ilmunya banyak nih terserap diri saya. Terakhir aja nih Bu, harapannya ke depan dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini, harapannya dari Bu Nafif, kemudian teman-teman dari Komisi B seperti apa Bu di DPRD Provinsi Jawa Timur? Koperasi Merah Putih survive ke depannya. Dan mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat desa. Itu sudah cukup saya kira. Jadi masyarakat desa kita itu nggak teriak-teriak harus ini begini sudah dijawab oleh Koperasi Merah Putih. Semua nyata gitu ya. Kehidupan yang ada di desa ataupun kelurahan tersebut. Wait and see gitu ya. Lihat saja dulu nanti seperti apa. Terakhir lagi Bu, terakhir aja dari tadi Bu ya. Terakhir Bu, empek-empek apa pecel tumpang? Harus dijawab ini Bu. Empek-empek atau pecel tumpang? Empek-empek kalau saya.
Oke, itu tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Nafif, luar biasa ya kalau membicarakan terkait dengan Koperasi Merah Putih. Tadi yang disampaikan Bu Nafif luar biasa. Semoga tadi yang disampaikan masyarakat bisa lebih paham nih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang hadirnya Koperasi Merah Putih, di mana sinergi antara Koperasi Merah Putih nantinya dengan beberapa masyarakat sekitar yang seorang produsen entah itu makanan, entah itu kerajinan, entah itu petani juga ya bisa berkolaborasi begitu ya Bu ya. Iya, SPPG, Koperasi Merah Putih dan masyarakat bisa bersinergi dan akhirnya bisa tercipta Koperasi Merah Putih yang sangat didamkan oleh masyarakat seperti itu. Betul. Bu Nafif, terima kasih untuk ngobrolnya hari ini, ngobrol dengan Dewan, bener-bener ngobrol saya hari ini dengan Bu Nafif, ngobrol bareng Dewan hari ini. Dan Bu Nafif, saya nyebutnya Bu Nafif itu sebenarnya dulu awalnya pengennya ngobrolnya santai, tapi ketika dapat tema seperti ini saya jadi agak serius Bu ini tadi. Apa saya yang serius? Enggak Bu, tapi karena masih banyak pertanyaan dari masyarakat yang sedikit apatis terkait dengan Koperasi Merah Putih tadi Bu. Itu kita harus realistis. Iya, makanya kita harus agak serius nih tadi Bu. Iya. Saya nggak mungkin memberikan info, saya berdasarkan reses ya. Memberikan info di sini, oh KDM bagus, semuanya baik. Nggak mungkin saya sampaikan ini realitasnya seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya kan begitu harus. Oke, luar biasa. Ibu kita yang luar biasa, Ibu Rahayu Nafifullah SPD, anggota Komisi B dari Dapil Jatim 8, Kediri dari fraksi Partai Gerindra, sudah ngobrol dengan saya dan kita akan ketemu lagi dengan beliau di lain waktu dengan tema yang luar biasa. Bu Nafif, terima kasih. Demikian untuk ngobrol bareng Dewan, saya akhiri, saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.